Misalkan Code 8 membuka toko hamburger, harga burger 4.490 won, kentang goreng 1.490 won, dan minuman 1.250 won. Kita akan menggunakan fungsi print Python untuk menunjukkan harga total kepada pelanggan. Jadi saat mereka memesan burger, kita akan mengetik dan menjalankan print 4.990, maka 4990 akan dicetak, bukan? Jika 2 burger dipesan, akan menjadi print 4990 bintang 2 dan 9980 akan dicetak. Jika 1 burger dan 1 kentang goreng dipesan, kita akan mengetik print 4990 tambah 1490 dan 6480 akan dicetak. Ayo kita asumsikan skenario yang lebih rumit. Apa yang akan terjadi jika 3 burger, 2 kentang goreng, dan 5 minuman dipesan? Maka akan menjadi seperti ini, 4.990 won kali 3 untuk burger, ditambah 1.490 won kali 2 untuk kentang goreng, ditambah karena ada 5 minuman 1.250 won kali 5, bukan? Saat dijalankan hasilnya adalah 24.200. Tapi setelah menggabungkan kodenya, kita bisa melihat ada beberapa masalah. Yang pertama, kita harus memasukkan harga burger, kentang goreng, dan minuman setiap kali secara manual. Nilai-nilai seperti 4.990, 1.490, dan 1.250 bisa membingungkan. Karena itu, kemungkinan besar kita bisa tidak sengaja salah mengetiknya, yang mungkin mengakibatkan pelanggan mengeluh. Masalah lainnya adalah kode ini cukup sulit untuk dipahami. Misalkan Anda menunjukkan kode ini kepada orang lain, mereka tidak akan tahu arti kode-kode ini hanya dengan melihatnya. Bahkan meskipun saya yang menulis kode ini, saya mungkin tidak akan bisa memahaminya di masa depan. Masalah ketiga adalah kode ini sangat sulit diperbaiki. Misalkan harga burger berubah menjadi 4.750 won, maka kita perlu memperbaiki keempat baris ini satu persatu. 4750, 4750, 4750. Ini merepotkan dan tidak begitu baik karena ada kemungkinan bisa melakukan kesalahan saat mengubahnya. Tidak terlihat seburuk itu saat ini karena programnya sederhana dan hanya ada 3 item pada menu. Bayangkan program menjadi lebih besar dengan lebih banyak menu, maka masalah akan semakin gawat. Lalu bagaimana cara memperbaiki masalah ini? Kita bisa memperbaiki ketiga masalah itu dengan menggunakan variabel. Sederhananya, variabel menyimpan data dalam ruang tertentu dan menempatkan tag nama di situ. Ayo kita lihat contohnya. Burger price 4990. Jika menulis ini, artinya nilai 4.990 disimpan dalam variabel bernama burger price. Jadi bisa dikatakan bahwa variabel burger price didefinisikan di baris ini. Ayo kita pahami struktur ini lebih cermat. Baris ini terdiri dari 3 bagian. Ada burger price di sebelah kiri, tanda sama dengan di tengah, dan terakhir angka 4.990. Tanda sama dengan di sini sedikit berbeda dari istilah matematika umum. Dalam matematika, tanda sama artinya sama. Artinya nilai yang ada di sisi kiri tanda sama dengan dan nilai yang ada di sisi kanan tanda sama dengan adalah sama. Tapi tanda sama dengan adalah apa yang disebut resolution operator dalam pemrograman. Itu artinya nilai di sisi kanan tanda sama dengan ditetapkan ke variabel di sebelah kiri tanda sama dengan. Dalam hal ini, bilangan bulat 4990 di sisi kanan dimasukkan ke dalam variabel bernama burger price. Jadi sekarang jika Anda menggunakan variabel burger price di bawah baris ini, itu sama dengan menggunakan bilangan bulat 4990. Saya akan mengubah semua harga burger di sini menjadi variabel burger price. Dan sekarang jika program dijalankan, akan mencetak hasil yang sama seperti sebelumnya. Kemudian saya juga akan memasukkan kentang goreng dan minuman dalam variabel. Price 1.490 won untuk kentang goreng dan drink price 1.250 won untuk minuman. Dan di sini price di sini price dan di sini drink price. Jadi, apa gunanya diubah seperti ini? Pertama, kita tidak perlu menghafal harga yang membingungkan itu. Kita bisa menggunakan variabel burger price
Walaupun kita tidak ingat harga burger, kita juga bisa menggunakan variabel fries price ketika kita tidak ingat harga kentang goreng, dan kita bisa menggunakan variabel drink price ketika kita tidak ingat harga minuman. Anggaplah seseorang melihat kode ini. Hanya dengan membaca kode ini, dia akan memiliki gagasan mengenai program ini tanpa penjelasan saya. Ketika hanya tertulis 4.900, itu tidak jelas apa artinya. Tapi sekarang Anda bisa dengan jelas melihat bahwa itu mewakili harga burger. Maka, penamaan variabel yang baik adalah juga sebuah keterampilan penting dalam pemrograman. Manfaat lainnya adalah lebih mudah untuk menyunting kode. Misalkan harga burger diubah menjadi 4.750 won, yang perlu dilakukan hanyalah mengubah nilai burger price menjadi 4.750. Ini jauh lebih baik karena lebih mudah untuk disunting dan lebih sedikit kemungkinannya untuk membuat kesalahan. Sekarang kita sudah belajar tentang variabel. Tidak sesulit itu, bukan? Saya harap Anda memahami ini karena variabel adalah konsep paling dasar dan penting dalam pemrograman.